Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Balianto. Asal saya berasal dari kelas TI 18D6 di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan sedikit mereview sebuah jurnal yang saya buat untuk menanggapi tugas di UTS dengan mata kuliah teknologi antarmuka. Oke, langsung aja kita bisa lihat jurnalnya. Nah, saya sekarang udah dapat jurnalnya. Di jurnal di sini berjudul Arduino dan modul Wi-Fi ESP8266 sebagai media kendali jarak jauh dengan antarmuka berbasis Android. Jurnal ini dibuat oleh S. Samsugi dan Ardi Indonesia. Nah, di sini mereka ada yang pertama S. Samsugi berada informatika STIG Universitas Teknokrat Indonesia, Bandar Lampung Indonesia. Kemudian Ardi Indonesia dari program studi ilmu komputer dan MBA Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia. Langsung saja kita lihat dari abstraknya di sini. Abstrak di sini berisi tentang seperti latar belakang lah. Ini bisa kita lihat. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini. Hampir setiap kegiatan yang dilakukan manusia berhubungan dengan energi listrik. Perkembangan teknologi di bidang elektronika saat ini membuat pola pikir manusia semakin ke depan dalam penerapan peralatan elektronika. Teknologi elektronik yang dapat mengendalikan peralatan elektronik rumah tangga dari jarak jauh salah satunya teknologi IoT atau Internet of Things. Nah, untuk teknologi IoT ini biasanya menggunakan Arduino ini dengan microcontroller ATmega328 sebagai pusat kendali dari sistem. Kemudian modul Wi-Fi-nya memakai ESP8266 untuk komunikasi controller ke internet melalui media Wi-Fi. Interface dibuat dengan berbasis Android, jadi ntar kita pakai handphone gitu. Kemudian kita ke websitenya, itu pendahuluan. Di sini hampir sama dengan tadi abstrak, yaitu membahas intinya dari jurnal ini akan membuat sebuah kayak smart home gitu. Jadi untuk menghidupkan, matikan lampu atau menyalakan dan matikan AC bisa menggunakan IoT atau bisa menggunakan HP saja. Nah, di sini kemudian kita mulai di pembahasan. Dari pertama itu analisa kebutuhan hardware dan software. Ini ada beberapa alat yang memang harus disiapkan untuk membuat alat ini, yaitu seperti tadi kita lihat perangkat kerasnya berupa Arduino, modul Wi-Fi, relay 4 channel, ini router, Andromax, smartphone Asus, HP, kemudian power supply. Ada juga kabel jumper, fitting lampu software. Dan perangkat luarnya terdiri dari Arduino IDE, Fencing Sublime Text, Adobe Dreamweaver Worker. Nah, untuk Sublime Text ini seperti pemrograman biasa, bisa kita input menggunakan PHP ataupun tergantung bahasa yang kita sering pakai. Kemudian keduanya tentang metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan datanya di sini digunakan secara survei langsung ke lapangan ya. Jadi dia diwawancara, survei langsung ke lapangan dan baca manual atau blueprint dokumentasi. Dan
Mereka juga menahan data-data yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke caranya penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan dalam membuat sistem kendali jarak jauh berbasis Arduino menggunakan modul Wi-Fi ESP8266 pada aplikasi IoT. Nah, di sini kita bisa lihat dari perancangan sistem kendali. Kemudian dilihat dari remote control atau input, kemudian bisa proses, kemudian output. Nah, kita lihat dari inputnya sendiri, kita bisa lihat user melakukan input hanya menggunakan komputer ataupun smartphone. Kemudian dikoneksikan ke cloud, internet, kemudian akan proses itu masuk ke proyek IoT kita, dimana kita langsung masuk ke mini router, kemudian mini router kita langsung tersambung ke modul ESP, kemudian kita ke prosesornya yaitu Arduino dengan microcontroller ATmega328. Nah, di sini untuk menjalankan ini kita juga butuh supply listrik, di mana kita bisa ambil dari rumah kita, kemudian masuk ke modul relay. Nah, langsung kita outputnya langsung pada lampu-lampu yang memang sudah kita siapkan. Kemudian perancangan antarmuka berbasis Android. Ini adalah tampilan interface-nya. Bisa kita lihat di sini ada dua, yaitu untuk melakukan kontrol AC dan kontrol lampu. Nah, untuk implementasinya bisa kita lihat pada gambar 3 ini, prototipe-nya di rumah. Ini versi mininya. Seperti ini, ada beberapa lampu dan router yang bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, langsung kita lihat kepada flowchart sistem kendalinya. Nah, ini mungkin agak simpel ya. Bisa kita lihat dari ini. Mulai halaman login, input, user, kemudian cek login. Kalau gagal kita kembali ke login. Kalau berhasil kita masuk ke halaman utama. Kemudian pilih halaman kendali. Yang bisa input lampu, kemudian di sini kita login seperti ini. Setelah selesai kita bisa logout. Nah, ini beberapa interface yang bisa kita lihat setelah kita membuka aplikasi ini. Interface untuk settingnya. Nah, ini ada interface tentang kode pemrograman pengujian modul relay. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah tabel relaynya. Nah, kemudian ini adalah tampilan mengenai rangkaian pengujian modul ESP8266. Bisa kita lihat di sini. Seperti ini gambarnya. Dan ini adalah pemrograman flashing-nya. Ini kalau kita bisa lihat tadi adalah interface untuk Android yang tersambung dengan lampu. Untuk yang satunya ini adalah untuk AC. Jadi kita bisa menyalakan atau mematikan AC dengan hanya berkoneksikan internet. Yang penting kita punya koneksi internet, baik itu dari HP maupun dari komputer. Nah, di sini juga ada pengujian saklar. Kita juga akan melakukan pengujian, kemudian dan ini juga interface-nya. Bisa dilihat ini suhu ruangan berapa, kemudian kita bisa mengatur aturan suhu ruangan. Keadaan ruangan gimana, ada orang atau enggak, lampu kamar juga bisa. Nah, di sini kita bisa lihat di gambar 10. Nah, pengujian penyalaan lampu. Nah, kita bisa lihat semuanya sepertinya berjalan sesuai dengan planning yang sudah dibuat. Dari jurnal ini bisa ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, rangkaian alat terdiri dari Arduino, modul Wi-Fi ESP8266 versi 1 dan modul relay 4 channel sebagai saklar otomatis untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik ke lampu. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian ditambahkan dengan modul time clock DS3231 yang berfungsi untuk membantu menghitung waktu eksekusi dari data yang tersimpan.
ke database server hingga lampu menyala atau mati. Untuk caranya, dalam pembuatan ini berdasarkan dari penerapan teknologi Internet of Things atau IoT masih banyak terdapat kekurangan. Memang dari ini masih banyak yang perlu dikembangkan lagi untuk lebih mempermudah kita dalam menciptakan smart home. Nah, cuplikannya di sini. Dalam buatan jurnal ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Kementerian Ristekti yang telah membiayai sehingga ini dapat dilakukan dan berjalan sesuai dengan direncanakan. Nah, ini daftar pustaka dari jurnal ini bisa lihat ada 6 daftar pustaka. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai review jurnal tentang smart home tadi. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.